Ya, ini adalah video kedua dari prediksi soal KSN Fisika SMA tahun 2021 ya, yang bisa teman-teman jadikan referensi sebagai bahan belajar. Oke, soalnya kita baca dulu. Sebuah benda bergerak pada lintasan melingkar. Jarak yang ditempuh benda S memenuhi fungsi S sama dengan 0,5 T kuadrat plus 2T S dalam meter. Rasio dari percepatan yang dialami benda tersebut saat T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 5 sekon adalah 1:2. Jari-jari lintasan lingkaran benda tersebut adalah titik-titik meter ya. Jadi yang diminta adalah jari-jari lintasan benda yang bergerak melingkar tersebut ya. Diketahui bahwa jaraknya dinyatakan sebagai fungsi, ini jarak linear ya, 0,5 T kuadrat ditambah 2T. Oke ya, cara kerjanya seperti biasa. Coba teman-teman kerjakan dulu dengan berbagai konsep dan pemahaman yang sudah dipelajari. Nanti selanjutnya kita akan coba bahas persoalan ini. Oke, selamat mencoba. Oke ya, sudah teman-teman coba. Sekarang kita kerjakan bersama ya, kita pelajari bersama bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Oke, kita lihat tadi kan benda itu diberikan jarak yang ditempuh ya, fungsi jarak yang ditempuh itu diberikan oleh fungsi S sama dengan 0,5 T kuadrat plus 2T. Kita tulis dulu fungsi S-nya. S-nya sama dengan 0,5 T kuadrat plus 2T. Nah, berarti kan kalau kita lihat fungsi ini kan fungsinya identik ya. Sama dengan fungsi S pada GLBB seperti ini. Setengah AT kuadrat ditambah V0T, ya kan? Artinya benda ini karena ini S-nya itu berupa fungsi seperti pada gerak lurus berubah beraturan, berarti benda itu pada saat gerak melingkar juga bukan gerak melingkar beraturan, tapi gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi kasusnya di sini nanti bendanya itu geraknya adalah gerak melingkar berubah beraturan ya. Kalau GMBB teman-teman ingat, kalau benda itu bergerak melingkar berubah beraturan, dia mempunyai dua buah percepatan ya. Apa aja itu percepatannya? Yang pertama, benda itu misalkan ini ya bendanya, dia punya percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran yang kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Saya tulis HSP. Yang kedua, dia punya percepatan yang arahnya tegak lurus dengan jari-jari lingkarannya yang kita sebut sebagai percepatan tangensial atau AT. Nah, yang ini saling tegak lurus. Dan berarti karena mengalami dua percepatan yang arah vektornya seperti ini, maka benda yang bergerak lurus melingkar, benda yang bergerak melingkar beraturan, dia punya percepatan total yang arahnya seperti ini, yaitu resultan dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nah, jadi hal-hal itu dulu yang harus teman-teman pahami pada benda yang bergerak melingkar beraturan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini ini ya, ini kan berarti A linearnya berarti ini A tangensial ya, setengah A tangensial T kuadrat dikalikan V0T. Kalau kita amati ini kan identik kan, berarti dari persamaan ini kita bisa peroleh ini koefisien yang di depan S 0,5 ini berarti kan tidak lain setengah dari AT, ya kan? Berarti kita dapat satu hubungan bahwa setengah dari AT itu A tangensial ya, sama dengan 0,5 atau setengah aja. Bisa kita coret setengahnya, maka kita dapatkan fungsi A tangensialnya, bukan fungsi ya, nilai. Nilai A tangensialnya adalah 1. Karena ini udah dalam meter, berarti ini pasti 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua, lihat ini 2T, di sini ada V0T. Nah, bisa ditebak kan berarti? Maka kita bisa tahu bahwa nilai V0-nya itu sama dengan 2 meter per sekon. Kita dapat fungsi A tangensialnya, nilai A tangensialnya 1 meter per sekon dan nilai V0-nya 2 meter per sekon. Oke, itu langkah kedua ya. Berikutnya kita bisa masukkan di sini ya, kan percepatannya ini di sini diketahui bahwa rasio dari percepatan yang dialami oleh benda ini, percepatan di sini adalah percepatan total, maksudnya yang diminta oleh benda itu diminta oleh soal itu A total di sini. Percepatan total berapa nilainya? Percepatan totalnya otomatis resultan dari A tangensial ditambah A sentripetal, jadi akar ya, karena ini saling tegak lurus berarti kita resultan A sentripetal kuadrat ditambah A tangensial kuadrat ya, saya tulis AT gitu ya. Nah, A tangensialnya kita udah tahu tuh. A tangensialnya kan 1 meter per second kuadrat. Yang belum tahu adalah A sentripetal. Kita cari pakai persamaan A sentripetal.
A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Ya. Karena dia geraknya dipercepat dengan percepatan tangensial 1, berarti nilai V-nya bisa kita cari ya. Pakai persamaan apa? V0 ditambah A kali T. Ya kan? V0 ditambah A kali T. Nah, di sini kita diberi dua nilai T. T-nya yang 2 sekon dan T-nya yang 5 sekon. Oke, sudah selesai sebenarnya. Berarti A tangensialnya, A sentripetalnya boleh kita tulis, V-nya kita ganti itu. Berarti V0 ditambah AT dibagi dengan R. Oke, sudah dapat A sentripetalnya. Kita masukkan data-datanya yang lain ya. Sekarang kita tinjau pada saat T sama dengan 2 sekon. T sama dengan 2 sekon, kita dapatkan A sentripetalnya itu sama dengan V0-nya adalah 2 ini. V0-nya 2. Berarti ini, ini kuadrat ya. Berarti 2 ditambah dengan A-nya itu. Ini berarti A tangensial ya. A tangensial karena yang mengalami jarak kan seperti ini ya, keliling lingkarannya ya. Jadi yang berperan adalah A tangensial. Kalau A sentripetal itu yang melingkarnya ya, menuju pusat lingkaran dia. Jadi 2 ditambah A tangensialnya adalah 1 dikali dengan waktunya 2. Dikuadratkan dibagi dengan R. Kita akan dapat 2 ditambah 2, 4 dikuadratkan jadi 16 dibagi R. Kemudian pada saat T sama dengan 5 sekon, kita akan punya nilai A sentripetalnya itu sama caranya V0-nya adalah 2 ditambah A-nya itu 1 dikali T-nya di sini 5 dikuadratkan dibagi dengan R. Sama dengan 5 tambah 2, 7, 49 ya. 49 dibagi dengan R. Oke? Nah, dari sini kita sudah lengkap mengetahui A sentripetal, mengetahui A tangensial. Maka kita bisa mencari A totalnya. Berarti kalau kita cari, kayak pindah di bawah ya. Pada saat T sama dengan 2 sekon, kita dapat nilai A totalnya. A total itu sama dengan akar dari A sentripetal kuadrat nih. Berarti 16 kuadrat dibagi R kuadrat ditambah dengan A tangensial kuadrat. A tangensialnya tetap yaitu 1. 1 kuadrat ya 1 aja. Kemudian kita cari juga pada saat 5 sekon. Pada saat 5 sekon berarti kita punya A totalnya. Ini ya, kita sebut ini A total 2, ini A total saat 5 gitu ya, biar gampang. Ini akar dari 49 kuadrat dibagi dengan R kuadrat, ya kan? Kan dikuadratkan tuh, SP kuadrat, berarti 49 kuadrat dibagi R kuadrat, ditambah dengan A tangensialnya nggak berubah, 1 kuadrat. Oke, sudah? Tadi soalnya kan minta jari-jarinya kan, R. Nah, R-nya udah muncul nih besarannya di sini. Sekarang dari sini kita masukkan data berikutnya, bahwa rasio percepatan yang dialami benda pada saat 2 sekon dan 5 sekon 1:2. Jadi ini A total 2, A total saat 2, kalau kita bandingkan dengan A total saat 5 detik, itu nilainya 1:2. Input aja nilai itu kan. Jadi kalau ini kita kuadratkan ya, ini kita kuadratkan nih biar mudah. Ini kita kuadrat, berarti yang A total 2 akarnya hilang, 16 kuadrat dibagi dengan R kuadrat ditambah 1 dibagi, ini juga akarnya hilang, 49 kuadrat dibagi dengan R kuadrat ditambah 1 juga, sama dengan, ingat ini sudah dikuadratkan, berarti ini 1:4. Oke, sekarang kita tinggal kerjakan pakai kalkulator aja ya. Kita rapikan dulu, kaliin silang ya, 4 kali sini, jadi 16 kuadrat, pindah sini ya. 16 kuadrat per R kuadrat kali 4 ditambah dengan 4 sama dengan ya 4-nya 4 kali 1 nih. Yang ini kali 1, 49 kuadrat per R kuadrat ditambah dengan 1. Oke, yang punya R kita kumpulkan jadi 1, yang enggak ada R-nya kita kumpulin jadi 1 ini. Positif 4, satunya pindah ke kiri jadi 4 minus 1. Di sini berarti 4 dikali 16 kuadrat per R kuadrat ditambah dengan 49 kuadrat. Oh maaf, ini negatif. 49 kuadrat per R kuadrat ya. Karena ini pindah ke kanan jadi negatif nih.
Oke, ini berarti R kuadratnya udah sama, pindah ke sana, jadi 3R kuadrat. Oke, maaf, 3R kuadrat sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan. Berarti kita tulis negatif 4 dikali 16 kuadrat itu 256. Ditambah, ini dikurung ya, tambah 49 kuadrat. 49 kuadrat itu nilainya 2401. 2401. Sekarang tinggal kita hitung R-nya. Berarti R kuadrat sama dengan, ini berarti 4, negatif 4 dikali 256. Itu kalau kita kalkulator jawabannya negatif 1024 ya, ditambah 2401, tiganya pindah sini. Nanti ini sama dengan, oke ini kita hitung, negatif 1024 ditambah 2401. Jadi jawabannya 1377. 1377 dibagi dengan 3. Oke, dibagi 3 jawabannya 459. Oke, itu masih R kuadrat ya. Padahal yang diminta adalah R, berarti R-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 459. Kita akan dapatkan hasilnya. Jawabannya adalah 21,424 meter. Nah, nanti berhubung pada KSN yang asli itu satu angka di belakang koma, berarti kita cukup tuliskan jawabannya nanti 21,4 meter. Nah, itu ya pembahasan untuk soal prediksi yang kedua. Oke, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang perfisikaan ya, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.